Oke, halo semuanya. Jadi hari ini kita akan diskusi mengenai saham Gojek atau Goto yang akan mau IPO di bulan April, tanggal 11. Oke, jadi sebelum kita mulai, I wanna just be upfront, kita udah submit request kita untuk book building Goto lewat mekanisme fixed allotment mereka. Oke, jadi hari ini ada sekitar 5 hal yang saya mau bahas. Yang pertama itu adalah description company-nya apa, lalu yang kedua adalah bagaimana Goto itu udah perform di 3 tahun ke belakang. Lalu yang ketiga adalah tesis investasi di Goto. Keempat adalah financial projection dari Goto. Dan yang terakhir adalah valuasi Goto, yaitu berapa fair value mereka. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu company description Goto. Oke, jadi sebelum saya mulai, ada beberapa hal yang saya akan sering bilang di presentasi ini. Yang pertama adalah gross transaction value atau yang kita panggil itu GTV. Jadi apa itu? GTV itu adalah jumlah transaksi semua konsumer Goto yang dilakukan melalui platform Goto. Kayak contoh misalnya di segmen on demand itu adalah total pengeluaran konsumen di GoRide dan GoFood dan service lainnya. Lalu di e-commerce itu yaitu adalah pengeluaran konsumen di Tokped, dan fintech itu adalah total transaksi konsumen yang diproses melalui Goto Financial. Contohnya kalau kita bayar pakai GoPay atau GoPay Later itu termasuk di sini. Lalu yang kedua itu adalah gross revenue. Itu adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh Goto dari total transaksi GTV. Ini tuh biasanya itu sebuah percentage dari GTV. Lalu ada yang namanya net revenue. Basically ini adalah pendapatan Goto yang didapat dari gross revenue setelah dikurangi oleh diskon dan promosi yang mereka berikan kepada konsumen. Kayak contoh, misal kita lagi beli makanan di GoFood, kan kita sering dapat diskon tuh. Itu masuk, jadi itu adalah gross revenue dikurangi diskon yang kita terima sebagai konsumen. Lalu yang keempat itu adalah gross take rate. Ini basically persentase dari gross revenue dibagi oleh GTV. Lalu juga ada yang namanya net take rate. Ini basically adalah net revenue dibagi oleh GTV. Oke. Next, ini adalah key milestone Goto for the past sejak mereka beroperasi. Jadi kita akan mulai dari Tokopedia. Jadi Tokopedia itu pertama kali itu mempunyai aplikasi di tahun 2014. Lalu di 2017 itu mereka mulai bikin official store marketplace. Lalu di tahun 2018 mereka mulai membuat produk baru yang namanya Mitra Tokopedia. Ini tuh basically sama kayak Mitra Bukalapak, di mana mereka mengdigitalisasi warung-warung dengan aplikasi mereka. Lalu untuk Gojek, mereka itu pertama kali itu launch di tahun 2015. Lalu di tahun 2016 mereka baru mulai memperkenalkan GoPay. Lalu di tahun 2018 Gojek itu mulai masuk lebih kuat di sektor finansial dengan mengakuisisi Mitrans dan Spots. Basically Mitrans itu merchant gateway, kayak misalnya kalau kalian mau bayar lewat mau bayar IM kan kita pakai Mitrans buat merchant gateway kita. Lalu ada Spots juga, ini basically penjual EDC itu mesin yang kita pakai buat bayar di offline store. Lalu di tahun yang sama juga mereka mulai berekspansi ke luar negeri, ke Singapura dan Vietnam. Lalu di 2020, again, mereka mulai masuk lebih dalam ke sektor finansial dengan membeli Moka dan Bank Jago. Basically Moka itu sama kayak mirip dengan Spots, di mana mereka memberikan mesin dan juga memberikan sebuah data analytics ke para merchant. Lalu Bank Jago mereka nggak beli full, mereka hanya masuk sekitar 20% di Bank Jago. Nah, lalu di tahun 2021, Gojek dan Tokopedia merger untuk membuat sebuah super mega app yang namanya Goto. Oke. Lalu next kita akan discuss segmen bisnis Goto. Jadi Goto itu mempunyai 3 segmen bisnis utama. Yang pertama itu adalah on-demand services. Basically ini Gojek, di mana mereka punya 3 sub-produk. Yang pertama adalah logistik dan mobilitas, ini basically our GoRide and GoCar. Lalu ada juga makanan, ini basically GoFood. Dan juga di sini juga ada GoMart. Lalu juga ada hiburan dan gaya hidup, ini basically kayak GoTix.
Gojek itu mempunyai kontribusi ke net revenue, gross revenue dikurangi diskon itu sekitar 48%, hampir setengahnya dari total revenue Goto. Lalu ada segmen bisnis yang kedua, yaitu e-commerce. Basically, mereka of course jualan barang-barang ya, kayak misalnya third party marketplace, official store, instant commerce atau Tokopedia Now. Terus ada commerce rule itu kayak basically mitra Tokopedia mereka. Nah, Tokopedia itu berkontribusi sekitar 38% ke total pendapatan Goto. Lalu ada juga fintech services lewat Goto Finansial, basically ini kayak Our GoPay, GoPay Later, Bank Jago, dan semacamnya. Ini mereka punya kontribusi paling kecil sekitar 14%. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu historical performance Goto itu bagaimana ketiga tahun terakhir ke belakang. Oke, ini basically adalah snapshot dari top line metrics-nya Goto. Jadi di sini ada beberapa poin yang saya mau bikin, yaitu Goto itu sudah memproses transaksi di tahun 2021 itu sekitar 454 triliun rupiah. Dan paling besar itu adalah dari fintech, yaitu sekitar 40%, lalu juga dari Tokopedia, sekitar 50%. Namun, yang menarik adalah, kalau misalnya kita lihat berapa nih jumlah gross revenue, basically komisi yang didapat Goto itu hanya 16%. Hanya 16 triliun, ini hanya sekitar 5% dari total transaksi yang mereka proses. Nah, di gross revenue itu paling besar itu pendapatannya adalah dari on-demand, Gojek, itu lebih dari setengah. Ini menarik ya, karena kan kalau misalnya kita lihat jumlah transaksi yang diproses, itu biasanya Gojek paling kecil, hanya 10%. Namun mereka itu make up more than half of Goto's revenue. Dan ini juga tren yang sama kita lihat di bagian net revenue, basically setelah kita kurangin diskon. Oke, jadi di sini adalah just a summary. Paling besar di in terms of total transaksi, paling besar itu adalah Tokopedia dan GoPay dan semacamnya. Tapi kalau kita ngomongin pendapatan, itu paling besar dari Gojek. Oke, next. Nah, ini adalah total pertumbuhan transaksi yang diproses oleh Goto. Nah, GTV dari Goto itu udah tumbuh sekitar 39% CAGR per tahunnya dalam 3 tahun terakhir, di mana most of the growth itu datang dari e-commerce, Tokped, dan juga fintech. Nah, e-commerce itu tumbuh sekitar 46% per tahunnya, dan fintech itu tumbuh 43%. Dan di sini juga ada insight lain yang saya mau berikan, yaitu adalah kita lihat kan di tahun 2020 kan ada COVID ya, jadi kan orang kayak kita para konsumen juga pasti kita lebih mau menabung, kita nggak mau spend kebanyakan, jadi of course di sini mereka turun. Namun kalau dari yang kita bisa lihat, e-commerce itu dia udah mulai pulih, mereka udah melebihi jumlah transaksi di tahun 2019 sebelum COVID, dan juga fintech. Namun untuk bagian Gojek sendiri di on-demand itu sayangnya di tahun 2021 mereka belum recover secara full. Oke. Dan kalau misalnya kita lihat growth rate dari on-demand itu dulu tuh mereka sempat tumbuh itu per tahun 70%. Namun sekarang itu hanya tumbuh sekitar 12%. So basically this slowing growth itu nggak bagus, dan ini tuh juga mungkin menunjukkan bahwa mungkin pasarnya udah terpenetrasi di kota-kota besar, atau juga mungkin ada persaingan yang ketat dari para kompetitor, kayak misal dari Grab, dari Shopee Food, Shopee Delivery, dan semacamnya. Next, tadi kan kita barusan discuss GTV. Sekarang kita akan discuss bagian gross revenue, yaitu berapa sih pendapatan yang diterima oleh Goto. Jadi kalau misalnya kita lihat, gross revenue Goto itu tumbuh 48% CAGR per tahunnya. Ini mainly didorong oleh segmen on-demand, di mana dia tumbuh 35% CAGR, dan juga e-commerce yang tumbuh secara fantastis sekitar 116% CAGR per tahunnya for the past 3 years. Nah, di sini yang saya mau highlight adalah jumlah revenue yang mereka dapat itu tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan total transaksi yang mereka proses. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Itu dikarenakan adalah ini ada angka yang saya taruh, ini basically adalah gross take rate. Kalau misalnya ingat, ini adalah persentase revenue yang didapat oleh Goto dari total transaksi yang mereka proses. Jadi tahun 2018 itu mereka charge sekitar 3% dari total transaksi,
Dan dikit-dikit mereka naik dari 3% ke 3,5% di tahun 2021. Nah, ini adalah hal yang menyebabkan kenaikan gross revenue yang lebih cepat dibandingkan total transaksi. Nah, namun kenaikan komisi ini itu tidak terjadi di setiap segmen. Kalau bisa kita lihat di segmen on demand, gross revenue tumbuh lebih cepat dibandingkan GTV, sama juga dengan e-commerce. Namun untuk fintech yaitu GoPay, sayangnya gross revenue tumbuh lebih lambat dibandingkan total transaksi yang mereka proses. Kita akan discuss di page selanjutnya mengapa ini bisa terjadi. Oke, ini adalah charge gross take rate dari setiap segmen GoTo. Jadi as a snapshot kita bisa lihat tadi mengapa on demand itu mempunyai kontribusi revenue paling besar, itu karena mereka itu charge komisi paling tinggi di 20% dari total transaction value. Sedangkan kalau misalnya kita lihat Tokopedia itu mereka hanya charge sekitar 2,6% dan fintech itu kecil banget hanya sekitar 0,6%. Dan di sini yang sangat menarik adalah dari segmen on demand sendiri, itu mereka komisi yang mereka charge itu naik sangat tinggi for the past 3 years. Di tahun 2018, mereka hanya charge sekitar 11%, dan ini sudah mereka double dalam waktu 3 tahun menjadi 20%. Nah, ini sebenarnya sangat bagus. Sama juga dengan e-commerce, di tahun 2018, mereka charge sekitar 0,8%, dan ini sudah mereka naikkan menjadi 2,6%. Ini dia bagus untuk GoTo. Sayangnya, komisi untuk fintech malah turun 50%. Jadi dulu mereka sempat charge 1,2%, sekarang mereka hanya charge setengahnya di 0,6%. Oke. Next, tadi kan kita udah discuss total transaksi, total gross revenue. Ini sekarang kita mulai discuss net revenue. Ini basically berapa, again, jumlah pendapatan bersihnya GoTo setelah mereka memberikan kita konsumer para diskon. Setelah kita kurangi berapa diskon yang mereka berikan kepada para konsumer. Jadi net revenue mereka itu tumbuh 51%. Mainly didorong oleh on demand yang tumbuh 56% dan e-commerce yang tumbuh 90%. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa lihat, basically pertumbuhan net revenue yang lebih cepat itu mostly hanya didrive oleh segmen on demand yaitu Gojek. Ini pasti dikarenakan jumlah diskon yang mereka berikan ke konsumer itu berkurang, namun di saat yang sama itu mereka juga bisa tetap membuat ini bertumbuh. Jadi ini menandakan bahwa mereka itu sudah menemukan jalur monetisasi yang lebih baik dan juga bisa berhasil memberikan promo ke konsumen secara lebih efisien. Namun sayangnya mungkin untuk e-commerce dan fintech itu mungkin mereka tidak bisa, masih belum bisa berhenti memberikan diskon yang besar-besaran, mungkin juga karena persaingannya ketat ya. Kan di e-commerce kita tahu ada Shopee yang suka ngasih diskon besar-besaran, dan juga again di fintech itu sangat ketat karena ada OVO juga yang suka ngasih diskon besar-besaran, dan juga ada again ShopeePay yang baru keluar dan mereka juga sering ngasih diskon karena mereka baru launch. Nah, next ini basically adalah jumlah promosi yang diberikan oleh GoTo terhadap konsumen as a percentage of the gross revenue. Jadi untuk segi on demand, dulu itu mereka memberikan diskon itu sekitar 77%, dan sekarang mereka udah turun besar ke 65% dari total revenue yang mereka dapatkan. Again, ini sangat bagus, Gojek udah berhasil mengurangi jumlah promosi yang mereka berikan, namun di saat yang sama tetap mempertahankan pertumbuhan GTV yang tinggi. Namun untuk e-commerce sayangnya mereka malah memberikan diskon yang lebih besar, dulu 37%, sekarang menjadi hampir 60%. Mungkin juga karena again mereka harus berkompetisi dengan Shopee ya. Sama juga dengan fintech, dulu mereka ngasih diskon sekitar 4%, sekarang mereka gede banget ngasih diskonnya 11%, ini naik 3 kali lipat. Again juga sama dengan e-commerce, mungkin karena mereka juga banyak kompetisi kan ya, dari yang ShopeePay dan semacamnya. Oke, tadi kan kita udah discuss top line-nya GoTo bagaimana. Sekarang kita akan mulai discuss profitabilitas GoTo bagaimana. Oke, mulai dari sisi gross profit. Dulu mereka sempat rugi, namun
mereka sudah berhasil untung 3 triliun di tahun 2021. Ini bagus. Namun sayangnya di level EBIT mereka masih rugi besar sekitar minus 13 triliun. Namun ini udah lebih kecil dari rugi mereka di tahun sebelumnya, yaitu di 16 triliun. Sama juga di net income, mereka masih rugi sekitar 12 triliun per tahunnya, dan again sama dengan EBIT, jumlah rugi mereka sudah berkurang for the past 3 years. Nah, tadi kan saya sempat bilang mereka masih rugi. Namun kita juga harus melihat level keuntungan mereka atau level rugi mereka itu dalam segi persentase to revenue. Jadi di sini kita akan melihat kerugian mereka as a percentage to revenue. Jadi again tadi di gross profit, again mereka udah untung, good. Lalu di EBIT dulu tuh mereka itu mempunyai EBIT margin sangat jelek di minus 900%, namun ini sudah berkurang dengan drastis menjadi minus 200%. Again, ini sangat-sangat bagus. Dan sama juga dengan net income, dulu mereka rugi hampir 900% dari total revenue, dan ini juga sudah berkurang jauh menjadi hanya minus hampir 200%. Again, this is very good. Okay? Karena berarti mereka mungkin sudah mempunyai skala yang lebih besar, dan mereka cost-nya tidak bertumbuh dengan sejalan pertumbuhan revenue mereka. Again, this is very good. Nah, sekarang kita akan discuss mengenai GoTo itu spending itu paling besar buat apa aja sih? Kok mereka bisa rugi sebesar itu? Jadi di sini kita akan melihat semua cost bucket-nya GoTo as a percentage to gross revenue. Jadi di sini ada 3 hal ya, tiga cost bucket yang mencolok. Yang pertama adalah consumer promotion. Itu mereka spend sekitar 60% dari total revenue mereka untuk memberikan kita para konsumer diskon. Lalu untuk G&A, itu basically kayak gaji orang, cost gedung, harga manajemen, dan semacamnya itu hampir setengah dari gross revenue. Sama juga dengan sales and marketing. Ini basic sales and marketing itu spend sekitar 30% dari gross revenue. Again, these are their 3 biggest cost bucket. Kenapa mereka bisa rugi? Dan mungkin kalau misalnya kita total nih, consumer promotion dan sales and marketing itu totalnya hampir 100% dari gross revenue mereka. Nah, of course ini besar karena kan mereka masih di fase growth stage, dan kompetisinya berat ya, ada Shopee, Grab, dan semacamnya. Jadi mungkin sekarang mereka masih fokus juga, dan mereka besar spending-nya untuk meng-acquire customer dan juga untuk meng-retain customer yang udah ada sekarang. Nah, namun bagaimana nih cost mereka itu berkembang for the last 3 years? Apakah itu mengecil atau membesar? Jadi di sini kita melihat semua cost bucket GoTo as a percentage to gross revenue over the past 3 years. Jadi as total cost base, cost mereka itu udah berkurang drastis. Dari dulu itu sekitar 450% dari gross revenue, itu menjadi hanya sekitar 200%. Ini sudah berkurang 2 kali lipat. Dan kita bisa lihat mereka itu berkurang paling besar itu di sales and marketing. Mungkin karena mereka sadar mereka udah cukup mempunyai brand awareness, jadi mereka nggak spend di marketing sebanyak itu. Namun, again, mereka masih spend besar-besaran di bagian consumer promotion, gitu. Atau yes. Oke, next. Nah, sekarang kita akan melihat profitabilitas GoTo di setiap segmennya. Jadi, again, tadi kan kita udah lihat bahwa EBIT margin GoTo itu di tahun 2018 itu masih minus 100%, namun ini udah improve jauh menjadi 260% di tahun 2020. Nah, kita bisa melihat ini itu didrive oleh apa sih? Kita bisa melihat di sini segmen on demand, rugi mereka itu udah berkurang jauh dari 300% menjadi hanya rugi 100% dari total revenue. Oke. Lalu sama juga dengan e-commerce, ini benar-benar sangat bagus. Dulu mereka sempat rugi minus 700%, dan sekarang hanya menjadi minus 90%. Namun sayangnya untuk segmen fintech,
mereka ruginya malah membesar. Dulu itu ruginya sekitar 138%, sekarang malah membesar menjadi 200%. Begitu. Nah, tadi kita udah bahas performance historical Goto bagaimana. Sekarang kita akan mulai masuk ke bagian tesis investasi di Goto. Karena kan juga pasti ada orang-orang yang mungkin bullish terhadap Goto. Nah, di sini kita akan deep dive mengenai apa sih tesis kalau misalnya kita mau long Goto, apa sih yang kita cari dari Goto. Oke, jadi kan Goto itu mau IPO itu di sekitar mereka itu akan mempunyai market cap mungkin sekitar 414 triliun. Nah, of course, sebagai investor kita ingin market cap Goto itu menjadi lebih besar. Nah, bagaimana sih market cap Goto itu bisa bertumbuh secara pesat di masa depannya? Jadi ada 2 step buat Goto. Yang pertama adalah mereka harus mencapai skala yang sangat besar di kedepannya. Nah, baru setelah mereka mencapai economies of scale, baru mereka bisa mencapai profitabilitas yang sustain. Mereka tidak akan bisa berbalik menjadi untung kalau misalnya mereka belum mempunyai skala operasi yang besar. Again, jadi untuk itu fokus dari dokumen ini adalah untuk diskusi bagaimana mereka bisa mencapai economies of scale. Oke, jadi untuk kita bisa tahu bagaimana Goto bisa mencapai skala yang sangat besar, kita harus bisa pertama-tama kita harus tahu nih apa sih their key driver of their gross revenue. Jadi ada empat key driver of their gross revenue. Yang pertama adalah jumlah active user mereka itu berapa. Lalu yang kedua adalah berapa sih value order yang kita pesan per order kita. Lalu yang ketiga adalah seberapa sering kita order lewat Goto. Lalu yang keempat itu adalah jumlah komisi yang diambil oleh Goto. Kita akan discuss one by one apa aja. Jadi yang pertama itu di active user. Oke, di sini ada 3 key driver. Yang pertama adalah dari sisi user acquisition. Bagaimana mereka bisa mengambil user kompetitor lain, yang misalnya dari Grab atau dari Shopee. Lalu yang kedua adalah bagaimana mereka bisa meng-encourage user yang nggak pernah make sebuah platform on demand sama sekali bisa menggunakan Goto. Lalu yang ketiga adalah user retention. Bagaimana mereka bisa meretain user yang sekarang itu sudah menggunakan aplikasi mereka. Lalu di bagian kedua yaitu average order value, bagaimana mereka bisa meningkatkan ini. Yang pertama adalah dengan mengeluarkan produk baru. Lalu yang kelima adalah dengan mendorong user yang sekarang itu untuk bertransaksi di value yang lebih tinggi. Kayak contohnya mungkin sekarang kita pakai Tokopedia untuk beli barang-barang yang mungkin di bawah 100.000, bagaimana mereka bisa mendorong kita membeli barang yang lebih mahal, kayak misalnya HP, laptop, iPad, atau semacamnya. Lalu di bagian frequency, bagaimana Goto itu bisa meningkatkan jumlah transaksi kita. Kayak misalnya contoh, dulu kita hanya pakai Gojek untuk pesan GoCar atau GoRide, bagaimana mereka bisa mendorong kita untuk menggunakan jasa lainnya, kayak misalnya GoFood atau semacamnya. Lalu yang terakhir adalah gross take rate atau komisi yang mereka dapatkan. Ini basically mereka bisa menaikkan ini mungkin dengan memperkenalkan produk baru yang mempunyai komisi lebih tinggi untuk Goto, atau dengan memaksimalkan komisi yang mereka ambil sekarang di produk-produk yang udah ada. Oke, I suggest kamu bisa screenshot ini untuk bisa meng-refer ke next page, karena nanti saya akan discuss ini one by one. Oke, jadi kan tadi kita udah discuss setiap revenue driver nih, 1 sampai 8 yang saya tadi udah discuss di halaman sebelumnya, yang 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8 ini. Sekarang kita akan discuss nih, tesisnya itu apa aja sih? Dan ini bagaimana bisa nge-link ke setiap revenue driver. Jadi ada 4 tema utama, yaitu bagaimana Goto bisa memberikan produk dan service yang lebih bagus. Lalu yang kedua adalah
expansion into area-area atau market yang mempunyai potensi pertumbuhan tinggi. Lalu yang ketiga adalah produk inovasi baru. Lalu yang keempat adalah skala yang lebih besar. Jadi yang pertama adalah bagaimana mereka bisa memberikan produk yang lebih bagus untuk kita. Mereka bisa mencapai ini dengan dua lever. Yang pertama adalah dengan menggunakan data sinergi dari merger dengan Tokopedia. Ini again bisa link ke revenue driver 3, yaitu untuk memaksimalkan penawaran yang ada sekarang. Dan 4 itu untuk meningkatkan value order kita sekarang. Dan 5 juga untuk menambahkan frekuensi kita pakai Goto. Dan 7 itu juga untuk memperkenalkan produk baru yang mempunyai margin lebih tinggi. Kayak mungkin sekarang kamu hanya pakai Tokopedia, kan buat mereka itu kecil marginnya. Mungkin gara-gara ini kamu juga mulai pakai Gojek yang mempunyai margin lebih tinggi untuk Goto. Lalu yang kedua adalah loyalty program. Kan mereka selalu bilang nih, dengan merger dengan Tokped itu mereka bisa mempunyai the next level of loyalty program yang akan mendorong user untuk tetap pakai aplikasi-aplikasi Goto, dan juga harapannya untuk menaikkan order value yang kita pakai. Ya. Dan ini juga akan membantu satu untuk mencuri user dari platform lain. Lalu yang kedua adalah juga untuk mungkin meng-encourage user yang belum memakai aplikasi Goto sama sekali atau kompetitor. Lalu yang ketiga, again, untuk meng-retain customer. Dan yang kelima itu untuk menambahkan frekuensi order dari aplikasi Goto. Lalu next itu adalah expansion into high growth areas. Itu basically kan mereka juga bilang, oh kita mau ekspansi nih ke area-area yang masih belum terpenetrasi besar di Indonesia, yaitu kota-kota tier 2 dan tier 3. Basically ini itu kota-kota di luar Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan semacamnya. Ini akan membantu mereka dengan satu, mungkin mencuri user yang user di sana, kayak misalnya yang udah sering pakai kayak Bukalapak kan kuat tuh di tier 2, tier 3. Atau juga mungkin meng-encourage user yang belum pernah pakai aplikasi digital sama sekali. Lalu yang kedua di sini adalah untuk ekspansi ke negara lain yang mempunyai opportunity high growth. Lalu yang di bucket ketiga yaitu produk inovasi. Karena mereka selalu bilang yaitu kita akan invest di hyperlokal. Basically ini tuh maksudnya adalah invest besar-besaran di quick commerce. Basically quick commerce itu kayak kita pesan sekarang nih, barangnya akan sampai dalam waktu mungkin 30 menit sampai 2 jam. Ini bisa mereka berikan dengan jasa Tokopedia Now. Again, ini bisa membantu menambahkan active user, lalu juga untuk menambahkan average order value, dan juga untuk menambahkan frekuensi kita pakai Goto, dan juga memperkenalkan produk baru yang mungkin mempunyai margin lebih tinggi. Karena mungkin untuk ini lebih mahal kali ya untuk kita para konsumer. Lalu di sini juga ada new fintech product rollout. Kan mereka sering bilang kita akan push besar-besaran di Goto Financial. Dan mungkin ini juga mereka akan bikin produk baru kayak misalnya GoPay Later, GoPay Cicil, atau semacamnya. Mungkin ini sama, ini bisa menambah active user base, dan juga untuk meningkatkan order value yang kita spend di aplikasi Goto. Karena kan kalau misalnya mungkin mereka pikir kita bisa bayar lebih gampang, kita bisa punya akses ke kredit lewat GoPay Later, mungkin mereka pikir kita akan spend lebih besar. Lalu ini adalah yang terakhir, itu bigger scale, bagaimana mereka bisa mempunyai database customer yang lebih besar, dengan bisa mengoffer diskon yang lebih efektif, dan ini juga akan membantu mereka di bagian yang terakhir, yaitu untuk menaikkan jumlah net komisi mereka. Karena kan mungkin kalau misalnya punya user lebih banyak, mereka bisa ngasih diskon yang lebih efisien, jadi net revenue bisa naik. Oke, next, kan tadi kita udah discuss tuh apa sih bullish thesis kalau misalnya kita mau investasi di Goto. Namun kita juga sebagai investor, kita juga harus netral, dan kita juga harus cek faktanya apa. Jadi di sini kita udah siapin beberapa counter argument untuk setiap thesis tadi untuk Goto.
Jadi di yang pertama untuk user data Tokopedia kan mereka selalu bilang mereka bisa memaksimalkan data konsumen across the platform lebih baik untuk bisa menawarkan produk yang lebih optimal buat kita. Namun again kita harus cek nih seberapa berguna sih data antara platform itu. Bagaimana kita bisa memakai itu. Lalu sini mungkin kita juga udah kasih scoring seberapa bahayanya sih untuk GoTo. Di sini kita kasih skornya lumayan low ya. Lalu untuk yang kedua, program loyalty. Kan mereka tadi selalu bilang tuh, oh kita dengan merger dengan Tokopedia, kita bisa mempunyai loyalty program yang lebih bagus daripada yang kita punya sekarang. Nah, again, enggak, bukan hanya Gojek dan Tokopedia yang mempunyai program loyalty. Grab juga punya, dan Shopee juga punya. Dan again, ini threat-nya lumayan tinggi untuk GoTo ya. Karena mereka nggak unik sama sekali. Lalu di bucket yang kedua, yang berekspansi ke Tier 2 dan Tier 3 cities, di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah kebanyakan dari konsumen di daerah itu masih belum menggunakan layanan di digital sama sekali. Jadi agak susah ya, karena memang mereka masih belum pakai. Jadi mereka harus spend banyak untuk mencapai ke konsumer ini. Lalu di sisi lain, itu udah ada kompetitor yang sangat besar di daerah-daerah tersebut. Kayak contohnya Bukalapak dan juga Grab Kiosk. Again, ini lumayan tinggi threat-nya untuk GoTo. Lalu untuk yang ekspansi ke negara lain, itu kita juga bisa lihat di negara-negara yang di ASEAN, itu sebenarnya udah ada pemain besar. Jadi sebenarnya agak susah sih untuk GoTo masuk ke sana ya. Lalu di bagian investasi di hyperlokal, yaitu di quick commerce, kita bisa lihat di seksi e-grocery, itu GrabMart itu udah jauh lebih bagus dibandingin GoMart. Dan juga di e-commerce itu sebenarnya nggak banyak perbedaan antara instant delivery dan quick commerce ya. Karena kan kalau misalnya kita beli dari Tokopedia nih contohnya, kita bisa pilih opsi pakai Gojek buat delivery, dan itu sebenarnya lumayan cepet kan. Jadi kayak nggak ada bedanya lah. Dan juga di sini itu sebenarnya udah banyak pemain di quick commerce yang nanti kita akan discuss. Ini tracknya lumayan tinggi ya, karena ini again udah banyak pemain di situ yang lebih bagus daripada GoTo sekarang. Lalu di bagian yang new fintech rollout, itu kita nggak ada bearish point, karena di sini GoTo itu sebenarnya produknya udah paling banyak, dan mereka itu mempunyai modus operandi yang lebih bagus daripada yang lain. Lalu di bagian ini, larger customer base, bagaimana mereka bisa memaksimalkan promosi konsumer yang lebih bagus, itu sebenarnya juga lumayan susah ya, karena menurut kami the path to profitability itu masih sangat jauh, karena again mereka belum cukup besar, dan kompetitor mereka kayak Grab itu barusan report revenue mereka tuh turun besar karena mereka baru memberikan diskon besar-besaran untuk meng-retain customer. Again, this is a very high threat to GoTo. Mengenai kita sekarang akan discuss one by one poinnya apa. Di sini saya udah kasih tracking nih untuk bullish point kami, dan kita akan discuss the bearish point in detail. Oke, jadi kan kemarin Gojek sama Tokopedia baru merger, dan mereka selalu bilang kita mempunyai sebuah sinergi dengan kita bisa memaksimalkan data-data konsumer di setiap platform itu untuk dan kita bisa mengoptimalkan itu untuk membuat sebuah new level of sinergi dan bisa memberikan produk yang lebih baik untuk semua stakeholder. Oke, ini adalah flow consumer data sinergi yang kalian pikirkan. Jadi di sini ada 3 player, yaitu konsumen, para merchant kayak merchant di GoFood, di Tokopedia, dan juga para partner seperti driver Gojeknya sendiri. Jadi kan kita sebenarnya sebagai konsumer, itu apa yang kita inginkan itu satu adalah pilihan produk yang lebih banyak. Lalu yang kedua itu adalah customer experience yang lebih baik, ya misalnya contoh pengiriman yang lebih cepat. Nah, di sini the whole idea is that kita itu sebagai konsumen, kalau misalnya kita mempunyai dua ini, itu kita akan spending lebih besar di platform mereka. That's the whole idea. Nah, kalau misalnya kita spend lebih besar di situ, of course para merchant itu bakal happy dong, kayak mereka mempunyai visit lebih besar dan semacamnya, dan dengan dengan data yang lebih banyak, itu mereka bisa memberikan service yang lebih bagus karena mereka mempunyai data konsumer yang lebih banyak dari kita. Nah, kalau misalnya banyak pembeli, pasti juga para partner kayak driver lebih happy dong.
karena mereka mempunyai pesanan yang lebih banyak, dan mereka juga mempunyai income yang lebih besar. Nah, ini semua tuh flow kayak misalnya merchant-nya lebih happy itu mereka bisa memberikan kita produk yang lebih bagus, dan juga kalau misalnya driver-nya happy, itu mereka juga bisa jadi lebih banyak driver dan kita juga bisa mempunyai opsi pengiriman yang lebih cepat. That's the whole idea of the merger. Nah, namun kita juga harus cek nih, seberapa berguna sih data antara platform-platform ini. Oke. Nah, di sini kita udah state tipe-tipe data apa aja sih yang bisa diambil, kayak misalnya dari Gojek mereka bisa mendapatkan our preferred location dan our frequencies, dan juga mereka bisa tahu our preferred restaurants itu apa, dan juga bisa lihat our preferred products itu apa. Nah, ini tuh bisa dipakai di Tokopedia, mungkin mereka bisa mengoptimize produk yang produk ads sekarang untuk kita, dan juga mungkin mereka juga bisa mengoptimize produk-produk yang mereka berikan di Tokopedia Now. Lalu juga mungkin juga untuk GoTo Finansial, mereka bisa mengoptimize jumlah atau lokasi-lokasi mereka yang mereka berikan QR, dan juga mungkin mereka bisa memberikan konsumen itu diskon yang lebih tepat gitu ya. Lalu di Tokopedia itu mereka bisa mendapatkan data our product preference, data transaksi toko, dan juga our preferred logistic partner dan juga location. Dan mungkin untuk Gojek ini mereka bisa mendapatkan data lokasi konsumen kita itu untuk mereka berikan ads untuk produk-produk yang cocok untuk kita mungkin. Dan juga untuk GoTo Financial mungkin mereka juga bisa mengoptimalisasi penawaran produk untuk para penjual atau merchant di B2B, kayak misalnya mereka bisa ngasih merchant itu data-data yang lebih cocok gitu ya. Dan juga untuk GoTo Financial mereka bisa mendapatkan data toko yang kita sering datangi atau juga produk yang sering kita beli. Nah, di sini untuk Gojek itu datanya bisa dipakai untuk memberikan kita promotion yang lebih optimal buat kita, yang cocok untuk kita. Jadi mereka juga nggak usah jual-jualan sangat besar. Dan sama juga untuk Tokopedia, mereka bisa ngasih kita iklan yang lebih cocok dan juga diskon yang lebih optimal buat mereka. Karena mereka juga, again, mungkin kita udah tahu sukanya kita apa, jadi mereka nggak usah ngasih diskon yang untuk barang-barang yang kita nggak suka gitu. Oke, again, this is up to you. You judge. Menurut kamu ini seberapa besar sih impact-nya ke performance GoTo nantinya? Oke, next ini adalah tadi kita sempat bilang bagaimana mereka bisa memberikan program loyalty untuk memastikan user retention dan juga untuk menaikkan jumlah order value. Nah, namun kita sayangnya adalah GoTo itu bukan satu-satunya pemain besar yang memiliki program ini, dan yang lain itu juga ada, kayak misalnya Shopee itu juga punya, Blibli juga punya ini untuk di segi e-commerce. Dan juga di segi on demand, Grab itu juga punya sama dengan Gojek gitu. Jadi sebenarnya menurut kami sih nothing special ya, karena sekarang masih belum ada cross platform loyalty program yang kami lihat di sini. Oke, next yaitu kita akan discuss bullet point yang ketiga tadi itu adalah bagaimana mereka bisa expand operation mereka ke tier 2 dan tier 3 cities yang sebenarnya masih belum terpenetrasi secara tinggi. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat itu banyak captive user di kota-kota non-tier 1, namun expansion ke sana itu membutuhkan effort yang sangat besar dan juga udah ada pemain besar di sana. Jadi di sini kita bisa lihat consumer landscape di kota-kota tier 2 dan tier 3. Jadi di sini ada 3 tipe consumer. Yang pertama adalah early adopter, itu basically tipe-tipe orang yang benar-benar fanatik sama teknologi, kayak misalnya ada service baru, ada barang baru nih, ada HP baru, mereka bakal oke, saya akan langsung beli sekarang, saya akan langsung pakai produknya sekarang. Lalu yang kedua itu adalah the average majority, itu basically kayak misalnya orang-orang yang hanya pakai aplikasi-aplikasi atau jasa digital sebutuhnya aja, kayak misalnya mereka mungkin mau makan nih tapi masih belum beli bahan makanan, ya baru mereka pesan dari GoFood gitu. Dan juga ada yang namanya laggards, ini basically orang yang nggak pernah pakai teknologi sama sekali, orang yang nggak pernah pakai GoFood, GrabFood sama sekali, at all. Nah, ini kita bisa lihat bahwa sayangnya di tier 2 dan tier 3,
itu kebanyakan dari mereka itu sebenarnya masih laggard, orang-orang yang nggak pernah pakai teknologi sama sekali, atau misalnya mungkin nggak tahu itu ada gitu. Lalu di chart yang kedua di bagian kanan itu adalah presentase dari orang-orang di tier 2 dan tier 3 yang tahu ada produk ini. Nah, kita bisa lihat di segmen e-commerce sekitar 66% dari orangnya itu at least tahulah ada jasa e-commerce. Namun sayangnya di segmen ride hailing, food delivery, payment dan lending itu kurang dari setengah dari mereka itu nggak tahu ada jasa digital di bagian ini. Kayak ini ya misalnya kamu nggak tahu ada namanya Gojek atau Grab, kamu masih pakai ojek tradisional atau enggak ojek pangkalan, misalnya gitu. Nah, kayak misalnya food delivery, kamu nggak tahu nih ada GoFood, jadi misalnya kamu nggak bisa pesan online, kamu masih telepon restorannya kayak, "Pak, saya mau pesen ini nih, tolong disiapkan, ntar saya ambil," dan semacamnya, kayak gitu. Jadi again, kayak misalnya kita lihat, di tier 2 dan tier 3 itu, kebanyakan dari mereka itu masih laggard yang nggak pakai teknologi sama sekali, dan juga less than half of them itu tahu ada jasa ini. Jadi kalau misalnya GoTo mau masuk sini, itu sangat susah, mereka harus spending uang yang besar untuk bisa meng-capture para orang-orang ini, gitu. Nah, next, misalnya pun mereka berhasil masuk ke sana, itu sangat susah karena udah ada pemain di sana dan mereka tuh udah lumayan besar. Contoh, Grab itu punya jasa yang namanya Grab Kiosk, itu basically mereka mau mengdigitalisasi warung-warung lah, atau nggak toko-toko grosir. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa mereka itu udah lumayan terpenetrasi ya di kota-kota kecil gitu, kayak di Kalimantan, Sulawesi, dan juga di Sumatera. Dan mereka tuh sekarang itu udah punya sekitar 2,8 juta toko, dan mereka udah ada di 500 kota dan kecamatan. Ini untuk Grab. Next ini untuk Bukalapak. Mungkin kan mereka kan selalu bilang, Bukalapak tuh bilang kita itu pemain lebih fokus di tier 2 dan tier 3 cities. Jadi again, kalau misalnya kita lihat total transaksi di Bukalapak, itu lebih dari 70% itu ada di non-tier 1 cities. Nah, kalau misalnya kita lihat, mereka itu udah again lumayan terpenetrasi di kota-kota non-tier 1 kayak di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi gitu. Jadi again, kalau misalnya Gojek pun berhasil penetrasi ke sana, mereka harus lawan pemain-pemain yang udah ada, yang udah besar kayak misalnya Bukalapak dan Grab. Oke. Sekarang next itu adalah expansion into negara-negara yang mempunyai opportunity high growth ke depannya. Nah, emang sebenarnya apa namanya opportunity di sana itu sangat besar karena kalau misalnya kita lihat penetrasi pasar di sana itu di Southeast Asia ya, ini the whole Southeast Asia itu masih sangat kecil lah. Kayak misalnya untuk financial service itu hanya 17%, untuk food delivery hanya 11, untuk e-commerce juga 11, dan untuk jasa on demand itu juga hanya 3%. Jadi basically opportunity-nya masih sangat besar ya di semua negara di Southeast Asia. Namun again, kita harus lihat nih market structure di sana itu bagaimana. Kita melihat presence dari kompetitor mereka kayak Grab dan Shopee. Itu tuh mereka udah ada hampir di setiap negara at least di ASEAN. Grab ada di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kambodia, dan Myanmar, dan Shopee itu juga ada kecuali di Kambodia dan Myanmar. Dan di sini kita bisa melihat market share Grab di beberapa market di ASEAN. Untuk food delivery itu mereka mempunyai lebih dari 50% market share, dan ini itu 2 kali lipat lebih besar daripada their next competitor. Jadi mungkin their next competitor itu hanya mempunyai sekitar 20% lah dari market share gitu. Lalu di ride hailing, basically kayak GoCar, GoRide, itu mereka mempunyai 70% dari market share. Dan ini tuh 4 kali lebih besar daripada kompetitornya. Dan juga untuk e-wallet, basically kayak GrabPay, OVO, itu mereka mempunyai share sekitar 20%, dan ini tuh 1,3 kali lipat lebih besar daripada kompetitornya mereka. Jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa di sini tuh udah ada para pemain dan market share mereka tuh udah lumayan besar. Jadi again, kalau misalnya Gojek atau GoTo mau expansion ke negara-negara ini, itu akan sangat susah karena mereka butuh investasi yang sangat tinggi ya, gitu. Oke, next. Tadi kita akan discuss investasi di hyperlocal atau quick commerce.
sebelum itu saya ingin discuss bagaimana e-commerce itu udah evolve over the last few years. Jadi ada 3 fase. Yang pertama itu adalah first generation commerce. Di sini itu adalah bagaimana sebenarnya dulu itu kita mostly self service lah. Kita kayak datang ke toko, kita datang sendiri dan kita beli sendiri, kita pilih barangnya sendiri, dan kita juga bisa melihat dulu kan apa namanya, toko-toko tuh besarnya kayak misalnya toko grosir, hypermart, itu hampir dari semua produk tuh ada. Lalu kita juga ke sana tuh pakai mobil kita sendiri gitu kan. Lalu di second gen itu kita udah mulai shift ke kita pesan online, di mana mereka akan kirim dalam waktu 2 sampai 3 hari. Mungkin dulu tuh kayak kalau misalnya kita beli dari Kaskus ya gitu, kita beli di Kaskus, terus kita pakai JNE dikirim 2-3 hari. Lalu di sana juga nggak semua produk ada, cuman the main products itu biasanya ada. Dan dulu itu mostly itu mereka store di sebuah gudang besar lah. Lalu kita mulai masuk nih ke generasi ketiga yang kita namakan quick commerce, di mana banyak orang itu percaya ini adalah source of future growth untuk para pemain sekarang. Di mana itu kita kalau misalnya beli itu bisa dikirim dalam waktu kurang dari 1 jam. Lalu untuk tipe produk itu nggak semuanya ada, dan pilihannya itu makin kecil, nggak ya, ya misalnya most of the product itu mostly untuk groceries, dan itu kita biasanya itu dikirimin lewat motor ya. Dan tipe gudangnya itu bukan gudang besar, cuma kayak apa namanya, toko-toko lokal atau gudang-gudang kecil. Kayak misalnya kamu pesen GrabMart nih, itu tuh dikirim dari gudang-gudang kecil di dekat rumah-rumah kamu, dan mereka itu menjanjikan dikirim dalam waktu kurang dari 1 jam. Nah, kita di sini juga bisa melihat apa sih hal yang paling penting buat consumer. Dulu itu di first dan second gen itu yang penting itu adalah diskon. Kita maunya dapat harga yang paling murah. Namun sekarang di quick commerce itu kita lebih penting ke speed of delivery. Kita pesan sekarang, kita juga mau sampai sekarang. Jadi mungkin apa namanya, diskon udah nggak sepenting dulu. Nah, ada banyak orang percaya quick commerce ini itu mempunyai potensi yang bagus karena mereka bisa membantu the current e-commerce players untuk mencapai profitabilitas yang lebih tinggi karena markup-nya itu sangat rendah. Karena kan again, fokusnya ada di speed of delivery. Dan bisnis model ini juga sangat bagus karena mereka nggak usah spend uang untuk bayar sewa gudang yang besar dan juga untuk mungkin bayar parkir, gitu. Nah, namun sayangnya adalah Goto kan percaya nih hyperlokal atau itu adalah masa depan mereka, dan mereka itu investasi besar-besaran di Tokopedia Now, bagaimana mereka bisa memberikan kita barang dalam waktu kurang dari 2 jam. Namun sayangnya kalau kita lihat faktanya, Gojek dan Tokopedia itu saat ini masih tertinggal di quick commerce kalau misalnya kita bandingkan dengan pemain lain. Contoh misalnya di Gojek nih, mereka itu mempunyai e-grocery lewat Gomart. Namun sayangnya kalau misalnya kita pakai Gomart nih, kita kan apa namanya, kita melihat itu mereka hanya berpartner dengan toko-toko MT kayak misalnya Indomaret, Alfamaret, Range Market, Hypermart, dan semacamnya. Namun kalau misalnya kita lihat Grab, itu mereka tuh juga sekarang itu udah menjangkau toko-toko kecil. Kayak misalnya kita ke Grab nih, kita bisa ngelihat selain ada Alfamart, Indomaret, kita juga bisa melihat misalnya ada warung Bu Susi, warung Pak Aji atau apa gitu. Jadi mereka udah mempunyai skala yang lebih besar. Dan mereka tuh juga udah investasi di yang namanya dark store. Di mana dengan dark store itu kayak toko-toko kecil nih, kayak gudang-gudang kecil di dekat rumah kita yang mereka taruh, di mana kalau misalnya kita beli dari situ, itu mereka bisa kirim ke kita dalam waktu kurang dari 30 menit. Again, ini jauh lebih advance dibandingin apa yang dipunyain oleh Gojek sekarang. Lalu untuk Tokopedia, itu mereka baru aja bikin Tokopedia Now, dan mereka tuh janjinya itu untuk kirim dalam waktu kurang dari 2 jam. Again, ini sangat jauh ya dibandingkan dengan Grab yang janji kirim dalam less than 30 menit. Dan juga di saat yang sama, itu ada pemain baru yang namanya Astro, di mana mereka itu janji kirim dalam waktu kurang dari 15 menit ya. Dan mereka itu baru aja dapat funding dari Sequoia sekitar 400 miliar. Dan again, to recap, Gojek dan Tokopedia itu udah punya jasa quick commerce, Gojek lewat Gomart, dan Tokopedia yang baru launch, tapi level of service itu masih di bawah Grab dan Astro. Lalu
di bullish yang F, mengintroduce produk baru untuk consumer dan merchant. Di sini kita bisa melihat dari sisi produk keuangan di GoTo Financial. Kalau kita bandingin GoTo dengan kompetitor, itu sebenarnya mereka lebih advance karena mereka lebih banyak barangnya ya. Ya di reksadana, di emas, asuransi itu mereka udah ada semua. Shopee dan Grab nggak ada semua. Di sini mereka advance. Lalu di bagian operating model itu ada dua ya. Yang namanya itu yang pertama adalah platform and play partnership, di mana sebenarnya mereka itu menawarkan produk lewat pihak ketiga. Jadi pihak ketiganya itu hanya numpang di GoTo. Ya misalnya kita di Gojek nih, kita mau investasi emas, itu mereka tawarinnya lewat peluang. Di sini kelebihan adalah pasti produknya lebih bagus dong, karena kan ini dari pihak ketiga ya. Dan juga mereka itu nggak hold resiko keuangan dari produk ini. Namun jeleknya adalah pasti mereka bakal lebih lambat dalam product development karena kontrolnya itu nggak ada di mereka, namun ada di pihak ketiganya itu. Lalu tipe yang kedua itu adalah product development through partnership, ini kayak Grab dan OVO. Jadi basically mereka itu bikin produknya sendiri, tapi of course dibantu oleh para partner pihak ketiga ini. Tapi mereka yang punya produknya. Jadi kelebihannya adalah mereka pasti lebih mempunyai lebih banyak kontrol terhadap produk manajer mereka, karena ini kan produknya juga punya mereka ya. Namun jeleknya adalah pasti lebih lambat untuk ke market karena mereka harus spend waktu buat research dan juga harus bikin produknya kan. Ini pasti bakal lebih lambat karena kalau misalnya kita lihat Gojek kan mereka tinggal comot third party terus taruh di platform mereka gitu. Dan juga mereka bakal hold bigger product risk. Kayak misalnya mereka jualan insurance terus gagal nih, itu Grab yang bayar, bukan partner third party-nya gitu. Sebenarnya nggak ada yang jelek dan bagus ya, ini tuh mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lalu untuk bullish point yang terakhir, di mana mereka kan bilang dengan skala yang besar sekarang dengan Gojek dan Tokopedia, mereka bisa memberikan diskon yang lebih optimal gitu kan, jadi mereka bisa mencapai profitabilitas lebih cepat. Namun sayangnya kalau misalnya kita lihat Grab nih, kan mereka baru aja keluarin tuh hasil quarter 4 mereka. Di sini itu mereka menunjukkan bahwa sebenarnya industrinya itu masih ketat, di mana mereka itu juga harus berinvestasi lebih besar untuk memberikan diskon. Di sini kita lihat jumlah transaksi Grab di kuartal 4 itu sebenarnya tumbuh 30%. Namun sayangnya net revenue mereka itu turun 45%. Nah, ini kok bisa kayak gini gitu, jumlah transaksi naik tapi pendapatannya malah berkurang. Ini tuh dikarenakan mereka itu memberikan insentif yang lebih besar. Jadi untuk mendapatkan gross GTV yang tinggi itu mereka harus memberikan kita diskon besar-besaran. Kita bisa lihat jumlah diskon yang mereka kasih itu naik 2 kali lipat dari 0,3 billion USD menjadi 0,6. Oke, jadi ini again just to recap, sebenarnya industrinya masih ketat ya. Karena kita lihat Grab aja mereka masih kasih diskon besar-besaran nih. Dan of course Gojek harus respons ini mungkin juga dengan memberikan diskon juga ya. Dan ini juga bukan hanya di Grab. Shopee kan juga kalau kita tahu ngasih diskon kan besar-besaran kan. Gitu. Nah, ini juga ada hasil survei Grab dan Gojek. Di sini kita juga bisa lihat bahwa persepsi konsumer itu untuk Grab itu adalah lebih murah dan juga lebih sering ngasih promo. Jadi again, di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya konsumen itu lebih sensitif terhadap harga, dan mereka juga lebih prefer untuk menggunakan aplikasi apapun yang menawarkan harga yang lebih rendah. Oke, jadi again di sini benar-benar sangat terlihat ya, Gojek ataupun Grab itu membutuhkan ekonomi soft skill yang sangat besar untuk bisa mencapai profitabilitas dan juga untuk menawarkan diskon yang lebih besar. Seperti itu. Dan di sini kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu financial projection. Di sini kami forecast GTV GoTo itu untuk tumbuh 20% per tahun menjadi 1.150 triliun, dan gross revenue untuk tumbuh 34% menjadi dari 16 triliun menjadi 68 triliun, dan net revenue untuk tumbuh 42%. Dari 7 triliun menjadi 38 triliun. Dan next kita akan discuss in detail.
Jadi kita forecast GTV itu untuk tumbuh 20%, itu didorong oleh e-commerce dan on demand. Jadi di sini kita forecast GTV itu berdasarkan market share dari total GTV market. Di sini kita forecast on demand itu untuk tumbuh 30% per tahun. Ini tuh dikarenakan kita forecast mereka itu untuk mempunyai market share yang lebih tinggi. Sekarang itu mereka tuh mempunyai market share sekitar 50% lah. Kita forecast lebih tinggi. Lalu untuk e-commerce itu kita forecast tumbuh 16% dan dengan market share mereka turun dari 24 ke 22. Ini juga karena mereka itu mempunyai persaingan yang sangat ketat dari Shopee ya. Dan untuk fintech juga kita forecast tumbuh 23% dengan market share yang naik sedikit dari 13% menjadi 14%. Ini dikarenakan mereka merger dengan Tokped. Jadi kalau misalnya kita lihat di Tokped kan mereka sekarang push kita buat pakai GoPay atau nggak GoPay Later kan buat bayar gitu. Lalu untuk gross revenue, kita forecast mereka tumbuh 34%. Ini lebih tinggi dibandingin gross transaction value yang hanya tumbuh 20%. Ini tuh dikarenakan kita mau forecast jumlah komisi yang diambil oleh GoTo itu untuk naik lebih tinggi. Di sini kita forecast on demand untuk tumbuh 32% dikarenakan kenaikan komisi yang mereka charge. Kan tuh mereka charge sekitar 20%, yang kita forecast untuk naik menjadi 21. Ini kita lihat karena ini possible, karena kalau misalnya kita lihat Grab, itu mereka charge sekitar 20-23%. Dan untuk e-commerce, kita forecast take rate untuk naik dari 3% menjadi 5%. Ini juga kita melihat Shopee yang mempunyai komisi sekitar 8%. Dan untuk fintech, kita forecast dari 0,6 naik menjadi 1,6. Again, ini juga possible, karena kalau misalnya kita lihat OVO di Grab, itu mereka charge sekitar 2%. Dan untuk net revenue, kita forecast mereka tumbuh sekitar 42%, lebih tinggi daripada gross naik 34%. Nah, ini tuh kita forecast on demand itu untuk tumbuh 27%. Ini lebih rendah dibandingin ini yang tumbuh 32, karena kita juga forecast mereka untuk ngasih diskon lebih besar untuk maintain market share mereka. Karena kan juga ada Grab yang lagi besar-besaran diskon dan juga ada pemain baru yang Shopee Food. Lalu untuk e-commerce kita forecast untuk tumbuh 51%. Ini juga kita forecast jumlah diskon yang lebih berkurang dari 1,5 ke 1%. Itu karena mereka mempunyai skala yang lebih besar, jadi mereka bisa mencapai equilibrium yang sama dengan Shopee lah. Lalu untuk fintech kita forecast diskonnya untuk berkurang dari GMV nih dari 0,1 menjadi sekitar 0% lah, karena kan mereka bisa menggunakan consumer data dari merger ini untuk memberikan diskon yang lebih efektif. Nah, tadi kan kita udah forecast mengenai top line. Sekarang kita akan diskusi bagaimana kita forecast profitabilitas GoTo. Jadi kan tadi kita forecast net revenue dari 7T di 2021 menjadi 38T di 2026. Nah, kita forecast sayangnya untuk EBIT itu mereka untuk masih rugi. Jadi kita forecast EBIT itu untuk tetap rugi 18 triliun di tahun 2026. Namun di sini yang kita mau highlight adalah jumlah ruginya itu untuk berkurang dari 200% menjadi hanya 48%. Ini tuh dikarenakan mereka akan mempunyai skala yang lebih besar dan juga akan mempunyai produktivitas yang lebih bagus juga ke depannya karena udah mempunyai skala yang lebih besar. Nah, sekarang kita akan masuk nih ke berapa sih fair value GoTo menurut kami. Jadi ada beberapa cara untuk mengevaluasi GoTo. Namun yang possible hanyalah EV revenue. Jadi ada beberapa cara ya. Yang pertama adalah lewat DCF, ini nggak bisa karena mereka masih mempunyai free cash flow yang negatif. Lalu ada juga EV/EBIT atau EV/EBITDA, again ini nggak possible karena mereka masih rugi. Nah, jadi yang bisa adalah EV revenue, dan di sini tuh ada dua tipe EV revenue ya. Kita melihat EV revenue dari dari total pendapatan GoTo dari semua segmennya, atau juga valuasi per segmen, karena kan kita bisa melihat GoTo kan mempunyai 3 segmen yang berbeda-beda ya, jadi kita valuasi setiap segmennya baru kita total di akhir-akhirnya. Nah, aku juga banyak yang bilang nih, kok nggak pakai EV to GMV? Itu kita nggak pakai karena menurut kami GMV itu bukan real metric. Karena seperti tadi kita lihat kan setiap segmen itu mempunyai GMV yang berbeda dan mempunyai komisi yang berbeda-beda.
Jadi GMV itu belum tentu aja revenue generating. Kayak misalnya bisa aja nih saya hari ini mau naikin GMV, ya udah tinggal kasih diskon yang besar-besaran kan. Namun mungkin dengan kenaikan GMV itu enggak menghasilkan saya komisi sama sekali. Jadi buat apa kita pakai metrik yang sebenarnya misleading. Jadi kita stick ke EV to revenue. Nah, ini adalah EV revenue secara keseluruhan. Jadi again, kita kan udah forecast nih net revenue-nya berapa untuk Goto, lalu baru kita apply a certain EV to revenue multiple. Di sini kita pakai multiple 5,5. Ini tuh kita pakai berdasarkan benchmark analysis, kita bandingkan Goto dengan kompetitor kayak misalnya Shopee, Grab, Bukalapak, Alibaba, Meituan, atau Pinduoduo. Ini adalah pemain yang mirip dengan Goto, di mana mereka itu trading di sekitar 5,5 EV to revenue. Makanya kita pakai angka ini. Nah, dengan valuasi ini, dengan multiple ini, kita mendapatkan fair value sekitar Rp114 di tahun 2026. Jadi di tahun 2021, di tahun 2022 kita forecast fair value sekitar 52, di 2023 itu Rp60 per saham, di 2024 Rp73, 2025 91, dan di 2026 itu 114. Again, ini valuasi kami, dan kalau misalnya kita bandingkan dengan IPO sekarang kan harganya Rp300-an ya, jadi menurut kami itu Goto lumayan mahal. Lalu next kita akan pakai sum of the parts, EV revenue, di mana tadi kita bilang kita akan memvaluasi segmen Goto masing-masing. Jadi di sini kita udah ada revenue Goto, dan kita akan apply certain multiple untuk setiap bisnisnya mereka. Jadi kita valuasi bisnisnya masing-masing. Di sini kita untuk on demand kita pakai valuasi 10 kali EV revenue, ini berdasarkan benchmark kompetitor mereka. Lalu untuk e-commerce kita juga pakai angka 4,7, ini berdasarkan kompetitor. Dan untuk fintech kita pakai valuasi sekitar 12 EV to revenue. Di sini kita udah dapat nih enterprise value-nya berapa, baru kita jumlahin. Dan di sini kita mendapatkan fair value sekitar Rp74 per saham di tahun 2022, Rp108 di 2023, 150 di 2024, 200 di 2025, dan 250 di 2026. Nah, next adalah, kan sebenarnya kan tadi kan evaluasi itu kan berdasarkan multiple apa sih yang kita pilih. Bisa aja kita pilih multiple yang lebih tinggi untuk Goto. Nah, kalau misalnya kita melihat berapa sih harga benar-benar maksimalnya buat Goto. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya untuk tadi yang EV revenue untuk semua bisnisnya Goto secara overall, yang pertama ini, yang ini, itu tuh maksimal kan tadi kita bisa melihat Grab itu valuasinya 20 kali lipat ya, EV to revenue. Jadi ini kan paling tinggi, jadi kita bisa pakai ini. Terus dengan itu ini adalah nilai wajar maksimal yang kita dapatkan. Jadi baru di tahun 2024 mereka itu mencapai harga Rp340 per saham. Jadi again ini udah harga maksimal Goto menurut kami, dan ini masih di bawah harga IPO mereka sekarang ya. Sorry, ini masih di atas. Jadi menurut kami sih IPO-nya masih lumayan mahal. Lalu untuk sum of the parts, again tadi kan kita memvaluasi itu, kita akan memberikan valuasi segmen by segmen ya, baru kita tambahin. Dan di sini kan kita juga melihat para kompetitor ya. Jadi sekarang kita melihat valuasinya berapa sih yang paling mahal di sini. Gitu. Jadi di on demand itu paling mahal itu di 20 kali lipat si Grab, di e-commerce itu 6 kali lipat itu kita pakai si Meli, dan di fintech itu 16 kali EV to revenue. Nah, berdasarkan ini, kita baru dapat di tahun 2025 lah, fair value 300. Dan 392 di tahun 2026. Jadi menurut kami, again, harga IPO Goto sekarang itu masih lumayan mahal ya. Gitu. Oke, that's it from me. Dan sekarang kan pasti juga banyak yang nanya nih, kok IM beli Goto walaupun harganya itu sangat mahal dibandingkan tadi analisa fair value di sini gitu. Again, just to be upfront, ini buat kami adalah sebuah gamble. Karena kami beli ini, kami tahu harga IPO-nya lumayan mahal, dan kami tetap beli knowing fair value-nya itu enggak setinggi harga yang mereka dapatkan. Jadi again,
just to recap, harga fair value Goto itu menurut kami sekarang itu di bawah harga IPO, namun kita tetap beli karena kita gamble di sini. Okay, so I hope you find this very useful and semoga cuan. Bye bye.